warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum melanjutkan melihat tutorial kali ini, yaitu tentang tata cara bagaimana agar merubah suara kita menjadi teks gitu ya, seperti itu. Jadi merubah suara kita menjadi teks. Nah, langkah yang pertama, silahkan untuk melakukan subscribe dulu dari channel ini, kemudian jangan lupa like dan komen dari video ini. Terima kasih sudah melihat dari channel ini. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita akan masuk ke Google. Silahkan untuk masuk ke Google dengan menggunakan browser kesayangan dari Anda. Nah, setelah masuk ke browser kesayangan Anda, kemudian masuk ke Google, jangan lupa untuk login terlebih dahulu. Nah, contohnya saya ini sedang logout, kemudian saya akan sign in. Nah, di sini saya menggunakan acapronihamdani@unpas.ac.id. Ini adalah sama juga Google gitu ya, Gmail gitu ya. Jadi silakan gunakan Gmail untuk menggunakan voice to text atau speech to text gitu ya. Jadi merubah suara menjadi teks. Nah, ini posisinya sudah masuk. Jadi seperti ini posisinya sudah masuk. Kemudian silahkan ketikkan Google Doc. Nah, Google Doc ini adalah salah satu fasilitas dari Google yang dikembangkan 9 Maret 2006, jadi sudah lumayan lama. Jadi ini bentuknya nanti seperti Microsoft Word, silahkan diklik. Nah, kemudian kita akan menggunakan blank dokumen, karena di sini ada beberapa pilihan, ada yang dari template, kemudian ada yang dari file yang sudah diupload. Nah, kita akan gunakan blank dokumen atau dokumen kosong. Kemudian di sininya kita akan beri nama percobaan voice to text. Nah, seperti itu. Nah, langkah yang pertama setelah kita menggunakan voice to text di sini, setelah kita masuk ke Google Doc, nah, langkah yang pertama kita akan mengubah dari suara kita itu menjadi tulisan. Sehingga nanti ketika berbicara atau ketika meeting itu nanti akan tersimpan tulisannya di sini tanpa harus adanya notulin si rapat. Jadi bukan notulen lagi, ini adalah semua teksnya akan tertulis. Nah, langkah yang pertama kita klik tools. Kemudian kita tinggal pilih voice typing. Kemudian kita pilih di sini bahasanya, bahasa Indonesia. Jadi jangan bahasa Inggris supaya nanti diaponnya itu adalah menggunakan diapon bahasa Indonesia. Nah, saya klik di sini. Kemudian saya akan berbicara. Jadi apapun yang saya kemukakan, apapun yang saya bacakan, atau apapun yang saya utarakan, itu akan ditulis oleh voice typing ini sehingga menjadi tulisan gitu ya. Sehingga apabila mungkin seorang penceramah, atau mungkin seorang guru, atau mungkin seorang dosen, ketika beres mengajar atau ketika beres berbicara, nanti sudah menjadi sebuah buku gitu ya, seperti itu. Jadi sangat luar biasa simpel. Jadi kita tinggal berbicara, kemudian kita gunakan mikrofon, dan biarkan aplikasi ini untuk mengetik sendiri sampai beres gitu ya, seperti itu. Sehingga kita tidak usah lagi kebingungan untuk mencatat setiap kata-kata kita, karena nanti akan dicatat oleh voice typing ini dengan lengkap gitu ya. Titik. Nah, kemudian selain itu apa namanya tuh? Nah, jadi semuanya itu akan tertulis seperti ini ya. Jadi ini sangat mudah apabila nanti kita ingin mengetikkan sesuatu itu dengan cepat, atau kita ingin menyalin sebuah buku dengan cepat, kemudian kita hanya bisa berbicara, maka kita tinggal berbicara terus, tinggal kita berbicara terus, sehingga nanti akan diketikkan oleh voice typing ini. Itu walaupun demikian mungkin kalau 1-2 ada kesalahan, silakan untuk dibenarkan agar nanti kata-katanya bisa untuk dipahami gitu ya, seperti itu. Titik.
Nah, itu tutorial untuk apa namanya tuh eh apa namanya tuh untuk membuat suara menjadi teks. Kita enter. Nah, apa namanya tuh setelah itu nanti silahkan dikoreksi kalau ada yang salah, kemudian silahkan bisa untuk dirapihkan di mana akhir jeda. Nanti jangan lupa sebutkan titik supaya mengakhiri dari kalimat tersebut gitu ya, seperti itu. Kalau ada yang salah silahkan berbicara. Nah, ini pada kita contohnya. Jadi kalau yang salah-salah silahkan untuk dibenarkan, tapi ini kebanyakan tidak salah gitu ya. Asal nanti jangan lupa ini untuk mengubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia gitu. Apabila tidak diubah, mungkin nanti akan banyak yang salah gitu, karena dia tidak menggunakan diapon bahasa Indonesia gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah beres, nanti bisa apa namanya itu bisa di print atau yang lainnya. Nah, kemudian saya coba di sini akan memperdengarkan ke voice typing ini sebuah pidato mungkin ya, pidato Presiden Susilo contohnya, Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, Susilo Yudhoyono de la República de Indonesia. Project for Humanity, the Millennium Development Goals. Our hard work over the years have produced achievements which include breakthrough in combating poverty, increasing. Nah, ini dalam bahasa Indonesia saja ya, supaya nanti bisa diterjemahkan. Bukan bisa diterjemah, bisa menjadi voice typing dalam bahasa Indonesia. Hari ini saya berdiri di mimbar yang mulia ini dengan 1000 perasaan yang sulit saya lukiskan. Sudah dapat dipastikan inilah terakhir kalinya saya berpidato di tempat yang terhormat ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Walaupun ini adalah pidato yang ke-10, perasaan saya sebenarnya sama dengan sewaktu pertama kali berdiri di sini tahun 2005, penuh semangat dan tekad untuk berbuat yang terbaik dan memberikan segalanya kepada bangsa dan negara. Dalam 10 tahun terakhir, saya telah mencoba mendedikasikan seluruh jiwa dan raga untuk Indonesia. Terlepas dari berbagai cobaan, krisis dan tantangan, saya ulangi, cobaan, krisis dan tantangan yang saya alami, tidak pernah ada 1 menit pun saya merasa pesimis terhadap masa depan Indonesia. Saya tidak, saya ulangi, dan tidak pernah 1 menit pun saya merasa tergoda untuk melanggar sumpah jabatan dan amanah rakyat kepada saya sebagai Presiden Indonesia. Tanggung jawab saya pada akhirnya bukanlah kepada partai politik, bukanlah kepada parlemen atau pemerintah atau suatu kelompok, namun kepada Republik, kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya, kepada sejarah, dan tentunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, ini contoh apa namanya tuh pidato dari Presiden SBY. Kemudian kita coba suara dari penceramah. Mungkin Ustadz Hadi Hidayat ya. Ini bisa dibukukan ya. Jadi apa namanya tuh dari penceramah Ustadz Hadi Hidayat ini nanti bisa terbentuk dalam bentuk teks gitu ya. Daikin Pure Air. Berbagai masalah. Nah, kita coba. Pekan kita bergantian. Semakin taat lagi. Orang-orang yang ingkar tadi terbuka kembali menjadi muslim dan kembali kepada fitrahnya. Orang-orang munafik kemudian dia bertobat dan imannya dibenarkan kembali. Maka cara meningkatkan itu semua, Allah mengajak dengan 1 huruf yang sama, mengkhitab, ya, mengajak kepada keseluruhannya dengan 1 huruf yang sama, yaitu ya. Ya. Nah, bentar ya, coba saya akan pisahkan paragrafnya.
Nanti kita akan ketikkan contoh satu ini saja ya, satu halaman. Coba. Ayyuhan nas. Tuh, ingat ya, nas adalah nama yang ditunjukkan pada manusia dalam konteks interaksi sosialnya. Nah, dalam konteks interaksi sosial tadi kita menemukan berbagai hal yang telah kita sebutkan barusan ya, dengan berbagai keragaman yang kita temukan. Maka seakan Allah ingin mengatakan, hei semua manusia yang berinteraksi dalam kehidupan, di antara kalian ada yang taat, di antara kalian ada yang ingkar, di antara kalian ada yang munafik, di antara kalian ada yang sibuk dalam pekerjaan, di antara kalian ada yang lupa bahwa kalian akan wafat, dan seterusnya. Ya, di balik semua kegiatan itu kata Allah, saya seru kalian. Iya, dengan panggilan nidaul qarib, mutawassit dan ba'id. Ya, menyeru yang dekat dengan Allah yaitu yang taat tadi, Nah, yang mutawassit. contohnya ini adalah sebuah pidato, sebuah ceramah dari Ustadz Ahdi Hidayat. Nanti kalau dibiarkan ini bisa sampai 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Kan coba lagi Agim ya. Agim ceramah. Nah, ini Agim lebih ini lagi karena Selesai dikejar, karena jadi lihat nyamuk. Ya Allah, alhamdulillah Agim saya tidak suaranya jadi lebih nyamuk. pelan daripada Ustadz Hidayat. Lihat binatang sama, lihat pohon sama. Untung bukan kita yang jadi seperti itu. Lihat sekarang dunia ini banyak orang-orang yang belum mengenal Islam. Alhamdulillah ya Allah, Engkau takdirkan saya Islam. Coba kalau saya ada di satu tempat yang orang tua tidak Islam, lingkungan tidak Islam, tidak ada masjid, tidak ada yang ceramah, gimana nasib saya? Benar? Lihat yang sudah Islam. Jadi gitu ya. Jadi ini berguna untuk nanti mengubah suara-suara menjadi teks, bahkan mungkin bisa menjadi buku gitu ya. Jadi saya pernah membuat ceramah Agim dari awal sampai akhir itu bisa sampai 27 halaman gitu ya. Kitanya tinggalkan saja gitu. Jadi biarkan nanti mikrofonnya itu suara yang dari speaker itu terdengar oleh mikrofon gitu. Kemudian nanti akan masuk ke sini dan kita tinggalkan saja gitu sampai beres. Nanti ceramahnya nanti sudah ada jadi tulisan. Dikarenakan mungkin di antara kita ada yang lebih senang mendengar, ada juga yang lebih senang membaca gitu ya. Jadi nanti dengan jadi sebuah tulisan itu akan lebih senang untuk dibaca. Atau berguna juga seperti tadi ketika kita baca sebuah buku kemudian kita malas untuk menuliskan, kita akan mengutip dari buku tersebut, maka silakan tinggal untuk dibacakan, kemudian nanti akan berubah menjadi teks gitu ya. Mungkin itu saja tutorial kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.